Hai guys, sudah lama banget kita nggak ketemu lagi. Sorry, karena terlalu banyak hal. Apa kabar kalian? Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga sehat-sehat aja. Kali ini gue mau bagi tentang arti bahagia. Check it out. Halo. Apa sih arti bahagia? Banyak orang merasa dirinya nggak bahagia. Aduh, gua nggak bahagia nih. Masalahnya ada di mana ya? Apakah memang eh, keadaannya yang nggak membuat bahagia, atau diri kamu sendiri yang memutuskan untuk nggak bahagia? Ya tadi gua bilang, ketika kita bersyukur, itu kita membuat secara nggak langsung kita memberi jalan untuk diri kita untuk merasa bahagia. Kenapa? Dalam keadaan baik pun, orang bisa tetap merasa gak bahagia karena sudah terbiasa banyak mengeluh, banyak komplain, terlalu sering membuat diri ini sebagai korban. Dalam keadaan baik aja, kita tetap pengen sesuatu benar-benar perfect. Yang padahal mungkin orang lain dalam keadaan yang lebih tidak baik daripada keadaan kalian. So, mari kita cek satu-satu ya. Ya guys, yang pertama gue mau sharing, tadi kan sudah nih definisinya. Nah, how to produce our happiness. Jadi gimana sih kita memproduksi, membuat rasa kebahagiaan kita sendiri? Karena nih dalam keadaannya kayaknya nggak mungkin nih kita merasa baik-baik aja seperti itu. Nah, yang pertama itu self acceptance, menerima diri sendiri. Itu benar-benar basic banget. Jadi sebelum kita masuk ke masalahnya, mari kita refleksi ke diri sendiri. Bagaimana, sejauh mana sih kita menerima diri kita? Self acceptance itu berkali-kali ini juga berkaitan dengan self esteem yang pernah gue share di video sebelumnya. Self esteem itu tentang harga diri, tapi kalau misalnya self acceptance itu berbicara bagaimana skill kita menerima diri kita sendiri nih. Apa aja sih? Nah, self acceptance itu berbicara tentang dua kutub yang berbeda antara ideal self dengan real self. Ideal self itu apa? Ideal self itu adalah sesuatu yang normatif, sesuatu yang harus sesuai dengan kaidah-kaidah sosial, sesuatu yang ideal, sesuatu yang harusnya dan harusnya. Ketika kita hidup dengan kata harusnya, itu yang membuat kita terus merasa nggak bersyukur. Kenapa ya nilai gue 8, kan harusnya gue dapetnya 10. Kenapa ya gue cuman dapet A, harusnya A plus. Itu ada yang sampai seperti itu karena mengejar ideal self, mencari sesuatu bagaimana gue bisa diterima oleh semua orang. Nah, itu kan tidak mungkin kita diterima oleh semua orang. Nah, versus dengan real self yang tadi gue bilang, real self itu apa? Kita lahir, we born to be real, is not to be perfect gitu. Jadi kita tuh lahir dengan kita, realitanya kita, realnya kita, bentuk realnya kita. Kita lahir bukan untuk sesuatu yang sempurna gitu. Karena itu nggak mungkin. Jadi sesempurna apa sih yang harus kita lakukan untuk mendapatkan pengakuan seperti itu? Nah, karena biasanya rasa tidak bahagia itu diawali oleh merasa tidak diterima, merasa tidak berada pada posisi yang seharusnya begitu. Jadi pertanyaannya, antara ideal self dan real self, mana yang membuat diri kamu merasa lebih sehat gitu ya? Yang pasti adalah real self. Kalau real self berarti apa adanya kita dong. Nggak begitu, tapi kita menjadi pribadi yang terbaik dari diri kita. Apa adanya itu kayak pasrah banget ya. Ya udah, gue orangnya kayak gini, mau diapain lagi, nggak bisa. Nggak yang kayak gitu, tapi nyatakan diri kamu
apa yang bisa kamu lakukan dari versinya kamu gitu. Tapi jangan menuntut diri sesempurna yang orang lain katakan, karena nggak mungkin. Oke. Dan kayaknya sebenarnya hal ini gue nggak perlu banyak bicara. Sering diungkapkan oleh motivator, oleh psikolog atau apapun. Karena apa ya, untuk menerima diri kita itu benar-benar proses kalau menurut gua. Jadi dari hari-hari enggak kita harus menerima diri terus langsung sekejap menerima diri, enggak. Karena kita berproses dengan diri kita sendiri, termasuk untuk bagaimana kita mengampuni diri kita. Nah, dari hari ke hari kita adalah salah, mungkin ini itu. Salah kita di mana? Bagaimana kita mengampuni diri kita? Aduh, maafin ya. Kadang ini salah satu trik juga, gue bocorkan sedikit. Untuk menerima diri dengan cara kita berterima kasih sama diri kita. Misal, Sela, makasih hari ini kamu udah mau capek. Makasih ya Sela, kamu hari ini udah melakukan banyak hal. Contoh seperti itu. Dan maafin ya Sel, diri gua yang hari ini cuma bisa marah-marah aja. Itu penting. Jadi salah satu bentuk menerima diri dengan memaafkan diri, dengan berterima kasih juga terhadap diri kamu. Oke. Yang kedua, bagaimana cara kita supaya bahagia? Jangan takut untuk bermimpi gitu. Yang pernah gua share juga di Instagram, kalian jangan sekali-kali memadamkan mimpi kalian. Tapi gua kayaknya hilang harapan. Menurut gua enggak. Setiap orang ketika bernafas itu, manusia itu diciptakan sudah dari sananya itu ada kehendak, ada kebebasan, ada kebutuhan. Dan yang dimana di dalamnya ya pasti ada mimpi, ada rencana, ada sesuatu yang ingin dicapai. Nah, kalau misalnya kamu merasa kayaknya enggak kayak gitu, mimpi gua hilang, mimpi gua hancur berantakan, gua kayaknya udah nggak ada harapan hidup lagi, baca di Instagram gue tentang major depression, dan ada juga di video sebelumnya tentang major depression juga, bagaimana gue sudah banyak bercerita tentang survive untuk melawan depresi. Karena lu nggak sendirian, gue pun pernah merasa di posisi seperti itu. Nah, apa aja nih dare to dream and make it come true? Semua orang itu membutuhkan achievement, bohong kalau enggak. Salah, gue orangnya nggak kompetitif. Gue pun orangnya nggak kompetitif. Gue nggak terpancing untuk melakukan kompetisi dengan siapapun. Tapi semua orang punya kebutuhan untuk mendapatkan achievement, mendapatkan sesuatu yang excellent. Semua orang tuh ada kebutuhan itu. Nah, tapi kenapa sih orang bisa malas? Orang malas itu karena udah takut duluan, kayak udahlah percuma, jadinya malas. Padahal kita semua nggak mungkin gak ada mimpi gitu. Nah, tapi yang gue bilang tadi, achievement itu kita butuhkan bisa dua sisi ya. Jadi malas, percuma, jadi malas. Ada yang makin tertantang lagi, akhirnya nggak pernah puas. Nah, itu juga salah. Jadi balik lagi ke yang tadi yang gue bilang, berterima kasih sama diri sendiri, appreciate dengan diri lu sendiri, apa ya perkembangan dari hari ke hari, apa progresnya gitu. Dan itu kita sendiri yang tahu bagaimana proses. Yang ketiga, cara kita bahagia adalah lebih dalam lagi nih, kita ngomong sesuatu yang lebih deep lagi. Salah satunya yang ketiga ini, salah tiganya berarti adalah self knowledge. Apa sih self knowledge itu? Bagaimana kita mengetahui diri kita secara pasti, itu penting ya. Tentang apa aja kompetensi, beberapa cukup banyak ya.
orang yang konseling sama gue, dan gue tanya nih, coba urutkan 10 kompetensi lu gitu. Apa kelebihan lu dalam bekerja maupun dalam studi sesuatu yang produktif. Kasih gua deh 10 poin. Nah, dari 10 orang itu mereka yang bisa ngomong 10 poin kelebihannya dia, mungkin cuma 5 gitu. Kenapa ya bisa kayak gitu? Karena banyak dari kita nggak ngerti apa sih kelebihan dari diri kita. Nah, ini yang menurut gue cukup fatal, karena kalau kita nggak bisa pede sama diri kita sendiri, gimana ya, sayang banget gitu. Kita nggak bisa dipercaya sama orang lain ketika kita nggak percaya sama diri kita sendiri. Untuk mengetahui self competence kamu, ikutin psikotes, minat bakat dari berbagai pertandingan-pertandingan kamu ikutin, dari studi kamu kan kelihatan mana nilai kamu yang bagus, mana yang enggak. Apapun itu, ketika kamu mendapatkan nilai yang lebih dari rata-rata, itu udah sesuatu kelebihan kamu yang bisa kamu kembangkan. Misal, rata-rata di kelas kamu di kelas itu rata-rata dapat 7, kamu dapat 7,2 misalnya, ya udah, it's good, benar, kamu punya kompetensi di situ. Tapi kan nggak dapat 9 misalnya, yang tadi gua bilang guys, itu hanya masalah angka, tapi kita setidaknya bisa melihat nilai gua di atas rata-rata nih. Kita patokannya di situ dulu, nggak usah ngomongin sesuatu yang lebih besar, karena itu urusannya udah lain lagi. Itu udah bukan ngomongin kompetensi lagi, tapi udah ke kompetisi gitu. Nah, self competence ini macam-macam. Jadi bagi yang kalian sekolah bisa dilihat dari nilai, kalian yang kuliah juga sama. Terus kalau yang kuliah, kalian bisa melihat self kompetensi kalian itu dari himpunan. Ikuti himpunan-himpunan yang ada, ikuti lomba-lomba yang ada, berani untuk mencoba. Dari situ kita bisa melihat sejauh apa sih kompetensi kita, oke? Dan yang kerja, berani, sampai juga berani mencoba ketika kantor kalian memberikan tanggung jawab yang kayaknya di luar dari job desk atau apa, coba bisa nggak? Oh ternyata bisa, oh ternyata enggak. Jadi dari situ kalian bisa melihat it's not me, or ternyata gue punya kompetensi ini yang nggak pernah gue tahu sebelumnya. Jangan pernah lelah untuk mengenali diri kita sendiri. Jangan pernah lelah untuk melihat proses diri kita sendiri. Terus introspeksi dari hari ke hari. Yang biasa gue lakuin sih per tahun. Biasanya ketika satu malam sebelum gue ulang tahun, gue refleksi diri. Apa aja yang udah gue capai, apa aja yang belum, apa aja kesalahan gue, apa yang belum gue lakukan sama sekali, apa hal-hal apa yang belum gue menangkan, apa aja yang gue masih toleransi dengan terlalu banyak alasan untuk menjadi orang yang gagal seperti itu. Dan appreciate juga apa aja ya yang udah gue lakukan untuk menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Dan itu penting, selain say thanks ya kan, forgive yourself, jangan pernah lelah, karena proses itu nggak cuma mungkin sekali dua kali. Sepanjang hidup kamu akan terus berperang sama diri sendiri. Kamu akan terus diuji. Kamu akan benci nggak sama diri kamu sendiri, atau malah kamu makin mencintai diri kamu sendiri, kamu semakin mengenali diri kamu sendiri. Seperti kita sayang sama orang kan, kita pengen kenal dong sama orangnya. Nah, jangan lupa sebelum sayang sama orang, kita sayang sama diri kita sendiri. Gimana caranya? Kalau kamu sayang sama diri kamu sendiri, ya kamu akan mencari tahu siapa sih diri kamu sebenarnya. Nah,
Tadi ngomongin kompetensi. Self knowledge yang lain kita bisa lihat gue tuh orang yang seperti apa sih. Dari temperamen, personality, sifat, dari bagaimana kita menghadapi respon. Apakah kita orang yang quitter, apa kita yang attacker, apakah kita orang yang extrovert, apa introvert, apa kita intuitif atau sensi. Ya, itu it's okay. Itu salah satu cara gimana kita semakin mengerti diri kita. Kalau emang mau valid, kalian ke psikolog, psikotes tentang kepribadian. Jadi dari situ kalian mengenal temperamen kalian, sifat kalian, kelebihan, kelemahan, apa yang bisa digali, apa yang bisa kita latih. Sedikit promo. Jadi kalau tentang kepribadian kalian bisa kontak gua dan kita bisa tes tentang kepribadian memakai Lumina Spark. Oke? Nah, selain itu juga self knowledge itu tentang value. Value itu apa sih? Ini agak berat karena setiap orang akan berbeda. Value itu sedikit mirip dengan self esteem. Ya, sedikit mirip dengan self esteem, dengan insecure itu sedikit mirip. Jadi value itu tentang seberapa jauh kamu itu mengerti diri kamu berharga. Value itu akan berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan. Pantaskah kamu disakiti? Pantaskah kamu mendapatkan perlakuan yang tidak baik? Pantaskah kamu mendapatkan apa yang baik? Pantaskah kamu untuk dibahagiakan? Kurang lebih seperti itu. Contoh realnya, value tentang seks misalnya. Ada yang punya value, gua punya nilai bahwa yang baik adalah seks setelah menikah. Tapi ada yang punya value, gua punya value seks gua bisa lakukan dengan orang yang gua sayang. Ada yang punya value seks gua bisa lakukan dengan siapapun, tapi tidak merugikan siapa-siapa, sama-sama suka misalnya. Itu salah satu contoh ekstrim. Nah, bisa juga di hal-hal yang lain, pantaskah lu mendapatkan pendidikan yang terbaik? Pantaskah lu mendapatkan pekerjaan yang baik? Pantaskah lu mendapatkan perlakuan? Pantas gak ya gue ini dibully? Pantas gak ya gue ini masih banyak lagi, gue gak bisa sebutin satu-satu, tapi gue yakin lu ngerti kan apa yang gue maksud. Gue senang, gue merasa bahagia ketika gue menemukan ada orang yang semakin mengerti dirinya, semakin mengerti apa yang mereka cari, semakin tahu apa yang mereka butuhkan, semakin mengerti apa yang harus mereka decide. Guys, thank you for watching. Kalian boleh follow Instagram gua, Sela F. Boleh tanya-tanya tentang psikologi di sana. Dan karena gue yakin, ketika kalian klik video ini, kalian sudah punya kesadaran tentang kesehatan mental. Tanya, boleh apa aja, kita akan tanya jawab di sana. Dan terkadang juga gue mengadakan live di Instagram. Thank you untuk perhatiannya. Thank you. Ditunggu video berikutnya. Boleh komen juga di bawah pendapat kalian tentang yang tadi dan ide-ide mau bahas apa di video berikutnya. Bye-bye. Subscribe channel ini supaya besok-besok kalian bisa ngeliat lagi apa yang gue share tentang psikologi. Oke, thank you.